Kabarnya beliau akan segera mendarat ke perbatasan Gaza untuk terjun langsung memberikan infak sodako dan bantuan kaum muslimin bagi para warga di Gaza. Ustaz Khalid adalah seorang ustadz yang punya usaha. Iya, betul. Sehingga beliau nggak butuh uang dari yayasan, tanda kutip ya, dari yayasan untuk dirinya pribadi karena usahanya juga udah banyak kan gitu ya. Ini salah satu poin teman-teman semua. Jadi Ustaz Khalid sebagai pengusaha juga sudah tercukupi dengan bidang usahanya lain ya. Ada travelnya, ada restorannya dan lain-lain lah ya kayak gitu ya. Dia masih dengar suara anaknya. Ayah tolong gitu di sini gitu. Masih kecil tuh anaknya umur 4 tahunan lah, seumur anak-anak. Jadi rumahnya udah runtuh. Dia cari-cari gitu kan ya. Dia kasih jawaban di sini ayah di sini kita di sini gitu. Masih ada, tapi suara ibunya nggak ada, ponakan juga nggak ada, anaknya aja tuh yang masih ada. Kemudian dia coba tolonglah dengan apa yang dia bisa. Dia coba angkat segala macam. Coba nggak bisa, karena berat. Bahkan dia ada gergaji besi itu yang pendek, dia coba godot pakai gergaji itu potong. Saking dia mau ikhtiar gitu. Oke. Tapi nggak berapa lama, setengah jam atau berapa suaranya udah nggak ada. Akhirnya setelah bisa dievakuasi, udah nggak ada semua. Meninggal semua. Mau jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama saya sudah ada Abang Aris Sutisno. Sutiono. Kabarnya beliau akan segera mendarat ke perbatasan Gaza untuk terjun langsung memberikan infak sodako dan bantuan kaum muslimin bagi para warga di Gaza. Kita akan kupas tuntas, Bang Aris. Siap. Nanti di akhir video tuh, Siap. Ini dari sedekah kreatif nih Bang Aris nih. Ya. Salah satu yayasan milik Ustaz Khalid Basalamah ya. Betul. Lembaga masyarakat ini tuh kadang-kadang banyak dicurigainnya, ya nggak? Oh betul. Ya. Apalagi semenjak kasus terakhir kan. Iya, kita nggak sebut lah ya. Ya sih. Banyak dicurigai orang. Dikira nilai bantuan lah segala macam. Kira-kira apa yang bisa Bang Aris sampaikan kepada netizen? Berikan kepercayaan kepada kami bahwa kami insya Allah sesuai dengan apa yang amanah disampaikan. Ya, jadi kalau untuk buat teman-teman nih, khususnya para donatur kaum muslimin yang punya semangat dalam menyalurkan bantuan, membantu kaum muslimin dimanapun dia berada, kalau dari kami, dari Sedekah Kreatif, kami merupakan lembaga yang tujuan kita tuh bukan dunia gitu, tapi sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita memberikan kontribusi kita buat kaum muslimin. Jadi insya Allah kita nggak ada arahnya untuk memakmurkan diri sendiri atau suatu lembaga lah. Jadi apalagi ini diawasi langsung Ustaz Khalid Basalamah ya. Nah, Ustaz Khalid Basalamah ini merupakan orang yang menyoroti kita terus. Jadi sebelum kita disoroti pemerintah atau lembaga-lembaga manapun gitu, kita disoroti sama Ustaz Khalid Basalamah dulu. Dan Ustaz Khalid adalah seorang ustadz yang punya usaha. Iya, betul. Sehingga beliau nggak butuh uang dari yayasan, tanda kutip ya, dari yayasan untuk dirinya pribadi karena usahanya juga udah banyak kan gitu ya. Ini salah satu poin teman-teman semua. Jadi Ustaz Khalid sebagai pengusaha juga sudah tercukupi dengan bidang usahanya lain ya. Ada travelnya, ada restorannya dan lain-lain lah ya kayak gitu ya. Itu teman semua. Oke, kemudian juga Pak Aris, kemarin ente sempat cerita kisah ketika ente datang ke tempat gempa di Cianjur ya. Cianjur ya. Itu gempa kan? Gempa. Ente datangin orang itu katanya pas gempa lagi cukur rambut. Iya, benar. Benar ya? Gimana bang? Ya, jadi beberapa waktu yang lalu Cianjur itu gempa. Orang kaget tuh. Bahkan akhir tahun lalu nggak sih? Akhir tahun lalu. Dan itu nggak terprediksi sama sekali Cianjur bakalan gempa. Dan itu koderonya gempa siang hari, waktu itu sekitar jam 1:30 lah. Jam-jamnya orang tidur siang dan kegiatan sekolah udah selesai. Lagi baru selesai dan ada sebagian yang berjalan. Iya. Nah, jadi ada salah satu momen di mana kita mendatangi salah seorang warga. Ana lupa namanya siapa, tapi abang-abang itulah punya 2 orang anak. Kondisinya siang hari itu anak istrinya lah sama ponakannya lagi main di rumahnya. Dan dianya lagi cukur rambut, cukur rambut. Koderoh pas lagi cukur rambut gempa. Betul. Alhamdulillah dia selamat. Pas pulang dia langsung ingat keluarganya di rumah. Pas pulang itu rumahnya udah rubuh lantah semua orang panik segala macem.
dia masih dengar suara anaknya. Ayah tolong gitu di sini gitu. Masih kecil tuh anaknya umur 4 tahunan lah, seumur anak-anak. Jadi rumahnya udah runtuh, dia cari-cari, Dia cari-cari, gitu kan ya. Dia kasih jawaban di sini ayah di sini kita di sini gitu. Masih ada, tapi suara ibunya nggak ada, ponakan juga nggak ada, anaknya aja tuh yang masih ada. Kemudian dia coba tolonglah dengan apa yang dia bisa. Dia coba angkat segala macam. Angkat coba nggak berat bisa, ya, karena berat. Bahkan dia ada gergaji besi itu yang pendek, dia coba godot pakai gergaji itu, potong saking dia mau ikhtiarnya gitu. Oke. Tapi nggak berapa lama, setengah jam atau berapa, suaranya udah nggak ada. Akhirnya setelah bisa dievakuasi, Udah nggak ada semua. meninggal semua. Sedih ya? Wah, parah. Sedih banget ya? Bisa. Berarti ente yang langsung melihat keadaan di mana rumah tuh hancur, Iya. orang-orang tuh butuh bantuan. Sebenarnya dalam bencana kayak gitu, Bang Aris, kita tuh bantuan yang paling cepat apakah uang, baju, atau makanan? Bantuan yang paling cepat adalah makanan sebenarnya. Orang itu nggak mikirin baju, karena baju itu bisa ditunda. Kita basah kayak bau kayak Iya. robek kayak masih bisa tunda. Tapi urusan perut nggak bisa tunda. Oke, berarti prioritas sedekah kreatif ketika terjun mungkin di awal, Iya. ya di awal kejadian itu berarti makanan, suplai makanan dibeliin dulu. Yang pertama kita lakukan adalah assessment pertama. Oke. Ya kita lihat dulu apa kondisi real yang ada di lapangan. Oh, Dan sedekah kreatif nggak langsung melulu di hari H itu langsung suplai bantuan, nggak. Oke. Karena kita udah tahu pasti akan ada lembaga lokal duluan nih yang terjun untuk bantu. Oh, jadi nggak tumpang tindih. Iya, jadi kita ngerem dulu. Oke. Karena sebenarnya dalam sebuah bencana itu yang dibutuhkan adalah paskanya, Oke. bukan ketika itu terjadi. Iya. Gitu. Biasanya berapa lama dari bencana itu terjadi kemudian lembaga lokal bisa bantu tuh berapa lama? 24 jam? 24 jam. Biasa lembaga lokal itu kan kita lembaga Suna ini kan udah punya paguyubannya. Iya. Nah, kita koordinasi juga di grup itu. Oke. Jadi buat lembaga lokal kita buka potensi langsung buat terjun. Jadi Oke. ngirimin kita data, berapa korbannya, apa potensi bantuan yang bisa kita masukin pertama kali ke sana. Oh, jadi datanya valid. Datanya Sampai valid. Jadi tim sedekah kreatif berangkat ke sana udah dengan bantuan yang dibutuhkan. Betul. Dan Baik itu mau kayak baju perempuan, pampers anak-anak itu juga kadang-kadang. ya, kita data tapi itu bukan kebutuhan yang paling kita soroti, bukan. Oke. Kita hanya benar-benar akurat karena kita nggak mau kayak ada beberapa kondisi waktu itu kita sempat salurin bantuan juga keluar pulau di daerah timur sana lah. Ketika ada konflik mereka langsung semangat, girohnya itu tinggi dan itu bagus sebenarnya. Cuma yang bikin masalah adalah ketika girohnya itu tidak terarah. Iya. Akhirnya semua ngasih bantuan baju. Akhirnya jadi gudang baju. Numpuk. Termasuk di Cianjur ini ada gudang baju yang akhirnya jadi sia-sia Rusak aja gitu ya. Iya ya, karena nggak terukur, karena nggak punya data yang benar Iya. dari pihak setempat ini gitu ya. Kalau kita bicara lembaga-lembaga lokal ini atau lembaga kaum muslimin lah secara umum, kita sih senang ya, alhamdulillah pasti terbantukan. Tapi ada nggak lembaga-lembaga bantuan yang punya niat-niat lain? Ada visi misi tertentu dari lembaga ini yang kemudian mungkin adanya dakwah-dakwah yang lain atau gimana? Pernah ketemu nggak Bang Aris? Enggak sih, insya Allah sih kita bergerak semuanya. Kalau ketika ada musibah itu, insya Allah semua lembaga ini fokus bener-bener niat tulus untuk ngebantu gitu. Toh adapun nanti ada oknum-oknum mungkin yang menyalahi aturan, Iya. sehingga itu mencoreng nama lembaga sosial, Iya. itu ya kembalikan ke personal masing-masing. Oke. Ya, tapi insya Allah lembaga-lembaga kita ini Fokus ke bantuan itu ya. Nah, ini lembaga-lembaga ini kan banyak nih. Ya, Dia datangnya di awal semua atau gimana? Kalau sedekah kreatif kan Pak Enten pernah bilang kata kadang-kadang sengaja di paling akhir. Iya. Nah, itu kenapa tuh? jadi tadi udah dijelasin. Jadi kalau terjadi bencana di sebuah tempat, misalkan di Lumajang, di Iya. Cianjur, itu kita kasih kesempatan untuk lembaga lokal untuk kasih asesmen dulu, kasih Oke. datanya dulu ke kita. Iya, Setelah itu baru iya. nanti akan kita breakdown kebutuhan apa aja. Itu kan kita punya grup sendiri nih, ada paguyuban, sebuah grup kita sebutlah namanya Markas Bersama Sunnah. Ya. Lembaga ini memayungi semua ada lembaga-lembaga sunnah, Oke. hampir seluruhnya lah dari Iya. di sana. Nah, nanti dari situ kita dapat data berapa jumlah korban jiwa, berapa jumlah yang luka, potensinya apa aja. Kalau kita mau buka dapur umum, siapa yang akan menaungi lembaga lokal, potensinya berapa sehari. Nah, nanti dari situ kita akan breakdown nih lembaga-lembaga si A, B, C punya potensi apa nih dari kebutuhan itu. Nah, lembaga sedekah kreatif nanti akan nutupin, biasanya gitu. Sedekah kreatif buat dapur umum, kita support nasinya nih, kita support madunya.
Nah, kalau pasca bencana misalkan kita mau buat kita mengacu sama pemerintah. Iya. Pemerintah membuka siaga bencana itu berapa lama. Iya. Nah, nanti kita akan mengacu juga sama yang ditetapkan sama pemerintah. Nah, misalkan 3 bulan ya, sedangkan Ranger support pasca bencana itu selama 3 bulan. Kalau gitu. Oke, berarti ada durasinya itu ya? Ada sampai durasi. benar kebangun lagi? Iya. Karena Oke. kita sebelum itu kita terlalu semangat woro-woro di awal. Benar. Sehingga pada luarnya kita kehabisan dana. Kayak kejadian waktu di Mamuju, waktu gempa di Mamuju itu kita evaluasi. Karena kita terlalu semangat di awal, pada luarnya baru 1-2 bulan kita udah kehabisan. Iya, supply. Amunisinya udah habis, Amunisinya. kita harus mundur. Pada luarnya misionaris masuk. Jadi di situ itu yang makanya. dikhawatir. Makanya kita kawal dari awal sampai akhir. Kita bisa komunikasi sama lembaga-lembaga yang lain, kaum muslimin. Jadi runut. Iya. Awal siapa, tengah siapa, akhir siapa, sampai benar-benar mereka bisa bangkit lagi. Kalau untuk anak-anak gimana, Pak Aris? Apa tuh? Untuk anak-anak kan ada trauma healingnya mungkin. Ada. Itu bagian dari pasca bencana juga. Jadi kan itu masih trauma healing itu bagian dari dakwahnya kita juga. Oke. Jadi lembaga sosial ini bukan hanya ngebantu secara kemanusiaan, tapi kita ada misi dakwah juga. Oke. Jadi biasanya daerah-daerah yang punya potensi bencana ini biasanya tidak luput dari takdir Allah yang sudah dijelaskan bahwa tidak terjadi suatu bencana melainkan ada kemaksiatan di dalamnya. Betul, Nah, betul. kita mau coba mendakwah itu. Jadi Oke. warganya ini kita setelah bencana terjadi itu kita coba kasih dakwah, kita kasih pemahaman Al-Quran. Kita tidak ada paksaan terhadap agama lain, tapi orang-orang yang muslim ini yang sudah jelas muslim, kita kasih pondasi awal. Oke. Kita perbaiki akidahnya, kita perbaiki tauhidnya, kita ajarin dia baca Quran. Jadi itu yang sebenarnya lama, yang butuh PR lama sebenarnya. Iya. Bahkan tahunan gitu, Lumajang sampai sekarang masih berjalan. Jadi trauma healingnya di bagian dakwah nih justru. Iya, ya? bagian. Jadi anak-anak diajak bermain mungkin, karena kan mereka nggak sekolah pasti kan, sementara Iya, waktu bisa sebulan, bisa 2 bulan kan. Trauma Healing kita ada lembaga yang memang concernnya di anak-anak. Oke. Jadi nanti kita akan kolaborasi kerjasama. Mereka yang kirim ustadznya, dai-nya untuk khusus anak-anak. Ya model-model kayak Erlang. Terus ada juga namanya Ustadz Hikmah, itu spesialis anak. Jadi nanti dia akan kasih hiburan-hiburan ke anak-anak biar traumatisnya hilang. Untuk saat ini sebelum kita masuk ke program yang di Gaza nih, ya segera akan kita cari tahu lebih lengkap. Untuk saat ini ada program apa aja di Sedekah Kreatif? Sedekah Kreatif punya lebih dari 30 program yang berjalan. Oh, yang mana? Pokoknya intinya antum cari apa kita ada. Palu gak ada? Kalau nggak ada, kalau mau ada. Ah, itu. Program motor untuk dai masih ada? Ada. Mobil juga sekarang ada kayaknya? Mobil belum? Mobil jangan, kayaknya nggak penting-penting banget tuh. Oh benar. Karena ini dai-nya sasarannya untuk dai-dai ya. Kayak pedalaman. Dai pedalaman. Lebih mobilitasnya lebih banyak penggunaan motor. Betul. Mobil malah nggak dipakai nanti ya. Belum. Iya. Mobil baru ada ambulans saja. Motor umroh Umroh gratis ada. untuk Dai, mualaf, marbot, imam masjid. Yang sudah kita verify datanya dan Iya. masuk kategorinya. Oke. Jadi masih ada 30 program tadi ya. Ada. Oke, Pembangunan sekarang masjid mahal juga. tadi kita dengar ente mau ke perbatasan Gaza. Apa Iya. namanya tadi? Rafah, Rafah. insya Allah. Kapan itu, Bang? Dari agendanya sih harusnya tanggal 20 ini masuk kita Berarti ente turun di Jordan dong? di Kairo. Oh, di Kairo. Dari Kairo lebih dekat ya? Di Kairo sekitar 5 jam. Naik darat? Ya, Bukan darat. nyebrang laut ente? Enggak. Turun di Kairo, kemudian naik darat lewat Rafah. Sinai berarti? Anak nggak tahu rutenya, anak belum cek. Tapi nanti kita dibantu sama Bulan Sabit Merah juga, ada mahasiswa di Mesir juga bantu kita nanti insya Allah. Berapa orang dari Sedekah Kreatif yang Dari berangkat? kita berdua dibantu sama outsider, ada relawan kita, ada Ustadz Iman juga. Jadi total bertiga. Iya, ini kita jujur-jujuran aja nih, Bang. Ente deg-degan nggak dikirim ke sana? Enggak sih, dari awal Ana dapat amanah. Jadi Ustadz Khalid itu orang yang sangat semangat sekali tuh dukung dukung Palestina. Ana udah 5 kali dinotis untuk berangkat. Bukan Ana ragu untuk berangkat, bukan. Cuma Ana masih melihat produksivitasnya segala macam. Dan dari semenjak Ustadz Khalid nyuruh ya, alhamdulillah sih nggak ada rasa gimana-gimana. Iya. Nggak ada. Ente kan punya keluarga. Iya. Ente kan punya anak, ya nggak? Ente berangkat umrahnya kan kepikiran dong? Ya kan, kepikiran anak gitu. Kangennya tuh beda, ya nggak? Iya. Ini ente mau berangkat ke medan perang. Jadi pertama kali Ana bilang sama istri Ana yang pertama, Iya. karena ada satu. Iya, yang pertama. bener. Ya, dan satu-satunya. Satu-satunya. Sementara ini.
Ana bilang sama istri Ana, istri Ana tuh udah hobi banget tuh anak tinggal keluar kota Iya, kan, iya. nggak ada masalah. Tapi Iya. pas Ana bilang, emang mau pergi ke itu ya, ke Gaza disuruh sekali, emang nggak ada yang lain? Kenapa ya nih? Itu reaksi normal bro. Ah. Melihat video yang begitu luar biasa bombardir kan Iya. random dong. Ah. Ini nggak mungkin misalnya lihat nih dari KHB nih nggak usah. Iya. Nggak mungkin. Nah itu kan nanti perlu persiapan mental lah ya. Perlu persiapan mental. Nah bantuan apa aja yang dia akan bawa ke sana kira-kira? Kita lebih ke ini sih, kita datang ke sana mau asesmen dulu. Siapa lembaga yang kira-kira bisa paling kompeten untuk masuk benar-benar real dananya masuk ke Gaza atau bantuan masuk ke Gaza. Masuk ke Gaza itu masuknya kemana sih? Kita belum tahu sejauh ini data yang paling akurat itu tuh siapa, cuma yang kita pegang itu ya Bulan Sabit Merah termasuk salah satunya. Jadi ente surveying dulu sebenarnya ya? Survei, kemudian kalau kita ada punya chance untuk masuk ke Gaza kita masuk. Keluarnya masa belakangan, kita masuk dulu. Wih, Karena dosa kita terlalu banyak. Cuma mati syahid doang yang bisa nutupin ini kayaknya. luar biasa. Apakah kita akan bisa main basket lagi? Kita nggak tahu juga. Oh, belum tahu. Aduh ya Allah, Ini, Pak Haris, Pak Haris. Mati syahid atau hidup mulia ini? Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Karena terharu juga lah, ini mau berangkat ya, Masya Allah. subhanallah. Apa tanggal akhir bulan nih? Visa udah turun. Visa udah turun? Visa udah turun. Berarti bisa ke Kairo dong? Bisa. Tapi Iya. kameramen kita masih tertunda visanya. Jadi kita nunggu dia sambil kita agendakan di tanggal 20 insya Allah udah berangkat. Sorry, ini kan dari Kairo berarti langsung ke Israel. Berarti kan nanti Enggak, masuk langsung ke Rafah. Jadi Rafah itu cuma hanya dibatasin tembok aja untuk sampai ke Gaza. gitu. Iya. Iya. Jadi bantuannya akan dilihat dulu Iya. kebutuhannya apa. Iya. Dan tapi udah komunikasi yang pihak sana. Sudah ada beberapa pihak juga yang mau bantu kita masuk ke sana. Tapi Ada kita masih kemungkinan belum Sokolet tahu. ikut nggak? Kenapa? Ada kemungkinan Sokolet Ustadz ikut? Khalid udah sempat ngajuin, cuma kan agendanya sama akad sama kaum muslimin di Indonesia lagi banyak, jadi kemungkinan beliau nggak bisa ikut hadir. Mungkin nanti ketika udah bantuannya udah jelas, apa aja soalnya mungkin hadir juga ya. Beliau sih insya Allah walaupun orangnya nggak ada, Ya, ya. semangatnya di sana sama bantuannya Iya, iya. masuk. Insya Allah. Biasanya saya nggak malu-malu menawarkan diri. Sekarang saya agak mikir juga kalau menawarkan diri ya Allah. Nah. Karena kan medannya nggak segampang itu bro. Iya, Ya kan. Kalau di sana panas banget, dingin banget kan. Ini kan Desember dingin dong. iya betul. Di Gaza tuh dingin banget loh. Iya. Nanti berarti sehat-sehat ya bang ya. Insya Allah. Ya Allah, syukur bang, masih banyak bang. Ya semoga apa yang antum niatkan dan tim sedekah niatkan untuk saudara-saudara kita di Gaza itu tersampaikan. Amin. Allah terima dan antum bisa kembali ke Indonesia dengan selamat, sehat Main basket bareng gini. Main basket bareng ya. Semua terima kasih banyak. Ya. Jangan lupa follow Instagram Sedekah Kreatif dan support bisa mungkin program-program Sedekah Kreatif karena ini salah satu lembaga yang bisa kita percaya sama-sama untuk menyampaikan bantuan kepada saudara kita di bencana yang terkena bencana baik dalam negeri maupun luar negeri. Syukur Mas Aris, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa?